Saat itu, aku yang ditemani orang tuaku sedang menemui terapis yang berada di kota terpencil bernama Dr. Klinchman agar hidupku bisa normal. Karena bisa dibilang hidupku ini jauh dari kata normal. Sebelumnya, namaku Max Richardson, biasa dipanggil Max. Aku tidak tahu apa alasannya. Yang jelas, setiap ada seseorang yang melihat wajahku, orang tersebut langsung mati dalam sekejap dengan keadaan yang sulit dijelaskan. Bahkan bukan hanya manusia saja, hewan pun seperti itu. Sehingga aku harus menutupi wajahku dengan perban setiap waktu. Bahkan ibu bercerita, dokter dan perawat yang membantu persalinannya merasa ada yang aneh dengan wajahku. Tak selang beberapa lama, mereka semua yang ada di tempat itu dan melihat wajahku seketika langsung meninggal di tempat. Setelah mendengar cerita ini, terapis itu tidak percaya denganku dan menganggap diriku hanya mengalami depresi. Ia pun langsung melihat wajahku. Kupikir bertambah satu korban lagi. Dr. Klinchman langsung meninggal saat melihatnya. Polisi kemudian datang untuk meminta kesaksian pada ayah dan ibu. Namun polisi menduga bahwa kematian Dr. Klinchman disebabkan oleh serangan jantung. Namun penyebab serangan jantungnya masih belum diketahui. Aku merasa lega. Setelah selesai dari pemeriksaan polisi, akhirnya kami bertiga diizinkan untuk pulang ke rumah. Oh iya, aku lupa memberitahu nama ibu dan ayah. Maafkan kebiasaanku. Ia adalah Jane dan Paul. Malamnya, ibu mengundang satu-satunya temanku yang bernama Dan untuk makan malam bersama di rumah kami. Saat makan, ayah menyarankanku untuk sesekali keluar rumah. Karena ia bilang diriku terlalu banyak menghabiskan waktuku di rumah. Siapa peduli? Aku pun merasa kurang setuju dengan usulan dari ayah dan langsung menyanggahnya karena aku takut akan membahayakan orang-orang yang berada di sekitarku. Setelah makan, aku memaksa Dan untuk memukul wajahku menggunakan batu bata. Kupikir itu akan berguna untuk mengubah bentuk wajahku. Tapi Dan tidak mau. Sebelum itu juga, aku pernah memaksa Dan memukul wajahku dengan menggunakan palu dan dirinya tak pernah mau mengikuti permintaanku. Hingga akhirnya, saat itu aku dengan sengaja menjatuhkan ponselnya sehingga Dan refleks memukul wajahku menggunakan batu bata. Keesokan harinya, ibu mengajakku pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan hidungku yang terluka akibat pukulan dari Dan. Sambil menunggu giliran, Jane menemukan sebuah artikel yang berisi siswa asing yang mencari keluarga asuh di daerah kami. Ia pun ingin menjadi keluarga asuh dari anak tersebut dengan maksud agar diriku memiliki teman. Di saat itu juga, aku bertemu dengan seorang gadis yang menurutku gadis itu menarik. Setelah pulang, Dan mengajakku untuk berkencan dengan seorang gadis. Namun aku menolaknya karena kupikir gadis itu akan pergi setelah melihat wajahku yang ditutupi perban. Tapi Dan sangat memaksaku. Hingga akhirnya, mau bagaimanapun, aku mengikuti ajakan Dan. Kami berdua pun menemui gadis itu. Awalnya, kukira Dan lah yang akan berkencan dengannya. Namun sialnya, Dan menjebakku, dan akulah yang akan berkencan dengannya. Kulihat, gadis itu sedikit kecewa ketika mengetahui teman kencannya adalah diriku. Tak lama setelah itu, seorang anak nakal yang bernama Craig menghancurkan kencanku dan gadis ini. Hingga suatu saat, aku tidak sengaja menumpahkan minumanku, namun dengan sengaja bajingan itu mendorong wajahku dan menggosokkannya ke meja. Hingga setelah Craig pergi, gadis yang sedang berkencan denganku juga ikut pergi dan tak mau berkencan denganku lagi. Sialnya hari ini. Keesokan harinya, kurasa aku tak tahan dengan hidup ini dan aku memutuskan untuk pergi ke jembatan dan melakukan bunuh diri.
Tapi aku bertemu lagi dengan gadis yang kutemui sebelumnya di rumah sakit. Gadis itu ternyata bernama Alex. Alex meyakinkanku untuk tidak melakukan bunuh diri, dan bodohnya aku mengikuti permintaannya. Entahlah, kurasa dia gadis yang menarik. Setelah itu, Alex mengajakku untuk melihat panti jompo. Ia bilang, dirinya mengajakku ke tempat ini agar aku bisa lebih menghargai hidupku. Di sana, aku ditemui dengan 2 orang nenek bernama Esther dan Rosemary. Lalu kami memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama dengan mereka dengan berbincang-bincang. Setelah selesai, kami berdua segera pulang ke rumah. Di dalam perjalanan pulang, aku mengajak Alex untuk berkencan di hari esok. Tetapi Alex menolak ajakanku karena ia bilang bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan besok. Sesampainya di rumah, aku bercerita dengan Dan mengenai gadis yang kutemui tadi. Dan pun menyarankanku untuk bertemu lagi dengan Alex, dan aku pun mengikuti saran dari Dan. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke jembatan di mana tempat itu merupakan tempat pertemuanku dengan Alex. Dan benar saja, kami berdua bertemu lagi di sana. Aku pun mengajak Alex pergi bersenang-senang, dan kami akhirnya memutuskan pergi ke supermarket dan sedikit berkeliling di sana. Rencananya, kami ingin membeli banyak permen jeli. Namun, permen tersebut tidak untuk dimakan, melainkan akan dimasukkan ke dalam bak mandi. Kami berdua rencananya akan bermain di dalam bak yang penuh dengan jeli. Singkat cerita, saat sedang di bathtub, aku menceritakan tentang wajahku yang bisa menyebabkan orang lain mati, dan sebaliknya. Alex juga bercerita tentang alerginya terhadap endorfin. Jika Alex merasa terlalu senang maupun sedih, jantungnya akan mulai mengembang, sehingga mengharuskan dirinya membawa obat kemanapun Alex pergi. Kemudian kami berdua menonton film bersama. Setelah selesai menonton film, aku pun mengajak Alex untuk pulang ke rumahku. Di saat itu, kami berbincang-bincang hingga saling menatap satu sama lain. Sialnya, momen romantis kami terganggu akibat kedatangan orang tuaku. Mereka datang membawa seorang gadis pertukaran pelajar asing bernama Yusen. Saat melihatku, kulihat wajah ibu dan ayah terlihat senang karena aku memiliki teman perempuan. Beberapa hari kemudian, aku pergi camping bersama Alex, Dan, Valencia, yang tak lain pacar Dan, serta Yusen. Awalnya aku tidak mengajak Yusen pergi camping, tetapi sialnya, ibu memaksaku untuk mengajak Yusen bersama kami. Saat malam harinya, aku menatap mata Alex dan membiarkannya menyentuh wajahku yang tidak dibalut perban. Dan saat itu, aku terkejut ketika tiba-tiba saja Alex menciumku. Kupikir di momen ini aku dapat merasakan bahwa kami berdua memiliki rasa suka satu sama lain. Kurasa inilah camping yang paling menyenangkan seumur hidupku. Keesokan harinya, saat sudah di rumah, Yusen tidak sengaja membakar pohon Natal yang sudah kering. Di saat itu juga, tangan Den terbakar saat ingin memadamkan apinya, sehingga harus kuantar dirinya ke rumah sakit. Di rumah sakit, aku berpapasan dengan Alex di sana bersama ibunya. Namun saat aku menyapanya, ia terlihat begitu menghindariku. Mengapa dirinya ke rumah sakit? Mengapa ia tidak memberitahuku? Apakah dirinya malu dengan ibunya? Aku merasa sedikit kecewa saat itu. Singkat cerita, aku, ayah, dan Yusen pergi berbelanja. Saat itu, aku pun bertanya pada ayah mengenai pertemuan dirinya dengan ibu. Namun kuatnya insting ayahku. Ia tahu
bahwa aku memiliki perasaan dengan Alex, dan ia menyarankanku untuk mengungkapkannya. Keesokan harinya, aku bertemu lagi dengan Alex. Alex pun menjelaskan mengapa dirinya mengabaikanku kemarin. Alex tidak ingin ibunya mengetahui tentang dirinya yang memiliki seorang teman. Aku pun memaksakan untuk mengerti dengan alasan tersebut. Kemudian, kami berdua pergi ke panti jompo lagi untuk menemui Esther dan Rosemary. Sesampainya di sana, ternyata Rosemary sedang sakit karena usianya yang terlalu tua. Kulihat Alex begitu sedih karena melihat keadaan yang dialami Rosemary. Bahkan hidungnya sampai mimisan karena menolak rasa sedih yang dirasakannya. Kemudian Alex memintaku menunjukkan wajahku pada Rosemary untuk menghilangkan penderitaan yang dialaminya. Awalnya aku kira itu adalah pilihan yang salah. Namun, karena penderitaan Rosemary di masa tuanya, aku pun mengikuti kemauannya dan menunjukkan wajahku pada Rosemary. Tak lama setelah itu, Rosemary pun meninggal dengan senyum di wajahnya. Beberapa hari setelah kematian Rosemary, Alex pun hilang tanpa memberi kabar apapun padaku. Kupikir aku merasa kehilangan. Akhirnya, aku menemui Dan. Kemudian Dan mengajakku untuk pergi ke pesta dansa di sekolahnya. Dan juga menyarankanku untuk mengajak Alex sebagai pasangan dansa di pesta tersebut. Kukatakan pada Dan bahwa Alex tidak memberiku kabar sama sekali. Kemudian Dan dengan paksa mengambil ponselku dan mengirimkan pesan melalui ponselku pada Alex. Namun, Alex tetap tidak membalas pesan itu. Setelah itu, aku memutuskan pergi ke rumah Alex untuk bertanya langsung apakah dirinya mau kuajak pergi ke pesta dansa. Setelah sampai di sana, aku terkejut ketika mengetahui penyakit Alex menjadi bertambah parah. Alex tidak memberitahuku bahwa penyakitnya bertambah parah, karena ia khawatir aku akan menjauhinya. Singkat cerita, setelah itu Alex memintaku mengajaknya ke pesta dansa. Kami berdua pun pergi ke pesta itu bersama-sama, berdansa, dan menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan itu. Saat kami berdansa, penyakit Alex mulai kambuh lagi, yang ditandai dirinya mulai mimisan. Lalu Alex pun segera pergi ke kamar mandi. Setelah itu, aku bertemu dengan Dan dan Valencia. Saat itu pula, muncullah brengsek Craig yang membuat semuanya jadi kacau. Craig ini adalah mantan kekasih Valencia yang sekarang sedang berpacaran dengan Dan. Setelah mengetahui kekuranganku, Craig pun segera mencekikku dan membuka perban wajahku ke arah Valencia. Tak lama setelah itu, Valencia pun meninggal karena melihat isi wajahku. Saat itu, polisi pun segera datang dan menangkapku karena kasus itu. Di sisi lain, Alex juga dibawa ke rumah sakit karena dirinya pingsan dan penyakitnya bertambah parah. Setelah itu, aku pun diizinkan untuk pulang ke rumah. Namun, aku tidak langsung pulang. Aku pergi terlebih dahulu ke rumah sakit untuk mengunjungi Alex yang sedang dirawat. Di sana, aku mengetahui bahwa Alex tidak memiliki obat sama sekali untuk penyakitnya itu. Kemudian, Alex bercerita bahwa perkiraan usianya hanya akan bertahan hingga 16 tahun. Tetapi usia Alex saat ini sudah 17 tahun. Kupikir itu adalah keajaiban, karena Alex dapat bertahan hidup lebih lama. Alex hidup dalam penderitaan, di mana dirinya tidak bisa merasakan senang maupun sedih. Alex tidak bisa menikmati hidupnya karena penyakit ini. Tapi setelah bertemu denganku, ia bilang ia merasa bahwa hidupnya lebih berwarna. Dan ia juga bisa menikmati hidupnya walau hanya sebentar. Kemudian, Alex memintaku untuk menunjukkan wajahku padanya karena ia pikir
memang ini sudah waktunya untuk pergi. Alex tidak ingin menderita seumur hidupnya, sehingga ia berani memintaku untuk menunjukkan wajahku agar dia bisa terlepas dari penderitaan hidupnya. Saat itu aku tidak setuju dengan permintaannya, karena aku masih memiliki perasaan padanya. Lalu aku pun pergi meninggalkan Alex. Aku pulang ke rumah dengan perasaan sedih sekaligus kecewa. Aku selalu ingin memukul wajahku menggunakan batu bata. Namun, ayah dan ibu selalu menghentikan tindakanku. Saat itu aku langsung menangis sehingga melepaskan perbanku yang saat itu basah. Sayangnya, kucing Yusen yang saat itu ada di depanku melihat wajahku dan langsung mati dalam sekejap. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghindari Alex dan tidak menjawab sama sekali pesan maupun telepon darinya. Dan pun memarahiku karena aku tidak ingin menemui Alex di saat-saat terakhirnya. Dan juga menyarankanku untuk menemuinya, karena jika tidak, ia bilang bahwa aku tidak akan bisa mengucapkan selamat tinggal pada Alex, karena di waktu kapan saja Alex bisa saja meninggal. Setelah mendengar ucapan Den, aku mulai tersadar bahwa perlakuanku pada Alex itu salah. Aku pun pergi ke rumah Alex dan menghiburnya dengan meletakkan pajangan di dinding kamarnya. Alex berkata bahwa dirinya ingin semuanya berakhir, sehingga aku menyuruhnya untuk menutup mata dan melepaskan perban di wajah ini. Sebelum diriku memperlihatkan wajah pada Alex menciumku sebagai tanda perpisahan. Setelah melihat wajahku, Alex belum menunjukkan tanda-tanda ia akan meninggal. Kami pun menghabiskan waktu itu untuk menatap satu sama lain. Tak lama setelah itu, Alex menderita koma dan tak lama kemudian ia meninggal. Setelah mengalami kejadian itu, aku lebih menghargai hidupku dan bersyukur dengan apa saja yang sudah diberikan padaku. Tak hanya itu saja, aku pun dibebaskan dari tuntutan kematian Valencia. Setelah itu, seluruh dunia mengetahui bahwa diriku memiliki wajah yang sangat unik dan juga mematikan.